Tapi coach, kalau misalkan ada gak pemain asing lah, pemain lokal lah yang sebenarnya dia kayaknya nggak cedera nih dia nih, cuma kayak pura-pura cedera aja biar nggak main gitu jauh-jauh. Oh banyak nggak. Gitu. Enggak. Sampai injury time, bicara bola gak ada finish line. Strategi, gosip, dan transfer panas, tipu fluid akhir semua dibahas. Tsunami saat ribu berkobar, Afisa bicara gada yang hambar. Sumpah bola sampai hari terakhir, dengar podcast ini jangan sampai minggir. Fluid, bahas bola sampai akhir. Aduh, ini gua habis main Tarkam ya. Kayaknya kena hantem nih sama lawan nih. Bukannya harus benerin di patah tulang kali ya? Di Haji Naim atau di mana? Cimande kali, minyak Cimande nih. Gimana caranya? Nggak bisa nengok. Wih, Coach Ibo ini. Nah itu. Aku mau ini lagi keseleo mau bawa ke tukang patah tulang. Yang nabrak lu udah lu hantam balik belum? Itu dulu ya. Iya, baru dulu. kita pergi. Baru kita rawat. Tapi harusnya gimana nih kalau ada terkilir kah atau ada Yang penting harus di-assess dulu sih, dilihat masalahnya apa. Kalau misalnya bisa dikerjakan, bisa kita rawat, kita terapi. Kalau misalnya ada kebutuhan lain, misalnya medis, ya kita harus ke dokter lebih terlebih dahulu. Jadi ada dua sisi. Ini dia guys, langsung kita dijelasin secara medis, langsung secara runtut ya, bahwa memang ada cara-caranya, apalagi terutama untuk atlet ya. Jadi teman-teman, dibalik ya pencetak gol yang tajam, sundulan yang tajam, selebrasi di lapangan, takkan bisa beliau lari sebanyak 90 menit kalau tidak ada tangan dingin sunyi yang bisa memegang orang-orang tersebut. Di samping saya sudah ada fisioterapis legend, ada Coach Matias Ibo. Yes. Selamat datang di Peluit Akhir yang bakalan ngomongin bola sampai hari akhir. Nah, ini ada Coach Matias Ibo nih Coach. Waktu itu kan juga di timnas ya Coach ya, dari 2010 terus juga di Swiss ya, di Swiss atau di Belanda. Di Belanda ngambil sekolah fisioterapis. Betul. Nah, ini kita sebelum bahas lebih lanjut ya, bahas tentang cedera-cedera yang pernah dialamin, sepenting apa fisioterapis untuk sport gitu, ini kita bahas dulu perjalanan karir Coach Matias Ibo nih Coach. Boleh dijelasin dulu Coach awal-awal karir Coach? Oke, boleh. Jadi kita mulai dari 920 ya. Jauh banget mundurnya. Enggak, jadi seru nih guys. Jadi sebenarnya setelah lulus SMA saya kan di Malang, di SMA Dempo. Kemudian saya berangkat. Memang ibu waktu udah bilang, kamu harus setelah lulus SMA nggak usah kuliah dulu, belajar hidup mandiri. Jadi udah disiapkan. Jadi memang harus langsung dipulangin ke Eropa, ke Swiss dulu. Nanti di sana ceritanya udah deh lu backpacking dulu, kerja serabutan kanan kiri, hidup mandiri. Jadi tahu sebelum kuliah, jadi begitu kuliah kayaknya udah ada pengalaman juga kan. Nah, waktu itu memang rencananya saya tuh pengen kuliah itu hubungan internasional HI di Bandung, HI yang nggak ada hubungan dengan sport sama sekali. Itu dia. Tetapi karena memang kecintaan saya akan sport, jadi waktu saya ke Eropa, di sana tuh melihat tuh ada potensi-potensi yang lebih enak. Jadi memang di situ bermain bola terlebih dahulu. Ya bola kan di Eropa itu udah kayak di setiap sudut rumah itu ada lapangan lah ibaratnya ya. Jadi bermain dulu di situ, ya mainnya memang waktu itu kita sebut bukan profesional ya. Jadi lebih liga amatir kayak public lah. Jadi tapi itu teratur juga itu. Jadi kayak di sini kayak tarkaman, tapi tarkaman yang memang resmi gitu. Nah, main di situ dulu, terus akhirnya karena memang di sana jadi backpacking keliling Eropa dulu sampai Afrika Barat dan seterusnya. Akhirnya mendarat di Irlandia. Irlandia Utara di Belfast. Nah, di situ saya pikir wah ini udah lumayan nih, udah 2 tahun. Disuruh pergi setahun udah 2 tahun tuh, nggak pulang-pulang ke Indonesia kan. Bang Toib tuh. Lumayan nggak pulang. Jadi akhirnya di situ saya mulai mengambil kuliah waktu S1, bukan jurusan HI, bukan jurusan strength conditioning atau fisio, tapi lebih ke arah kerja yang bersifat dengan social work. Jadi bekerja di mana bekerja dengan anak muda yang berurusan dengan obat bius kecanduan atau single parents. Jadi mereka memiliki satu center di situ
itu. Jadi kita datang, kita bantu. Jadi kita ngobrol dengan mereka, ajarin mereka skill atau kita bermain bersama mereka, ngobrol segala macam. Tapi tetap aja di bola nih. Yeah. Nah, sambil kuliah kan saya main bola. Nah, dalam kuliah ini salah satu orang yang menjadi tim dari kepelatihan itu adalah physical therapist. Oke. Nah, saya lihat nih orangnya kok kayaknya seru banget nih dia ngelatih orang, rawat orang cedera. Jadi sering ngomong sama dia. Terus saya bilang kalau memang lu suka dengan visio, kuliahnya jangan di Inggris, yang paling bagus di Eropa pada saat itu adalah di Belanda. Oke. Nah, dia punya koneksi, akhirnya saya berangkat ke Belanda, cari tuh open university-nya masih untuk lihat apa gimana sih. Nah, saya bertemu di Utrecht itu kebetulan pada saat itu ada tentang fisioterapis. Ya saya ngobrol dong sama mereka, kalau saya mau kuliah di sini gimana? Terus dia tanya, where you come from? Bilang Indonesia. Terus dia tahu dong ijazah SMA, dia literally ngomong ijazah SMA. Ijazah SMA. Terus dia bilang just translate it, terjemahkan aja. Setelah itu urus visa, bisa mulai bulan September. Ya udah. Langsung. Ya itu membutuhkan ada sekitar 6 bulan sebelum itu ya. Jadi langsung urus visa lah, semua segala macam perpindahan dari kampus saya sebelumnya. Dia berhenti dulu, masuk ke kuliah ini dan situ melanjutkan ke S1 sampai S2 jurusan fisioterapi, tapi spesialisasinya di bidang olahraga, kemudian mengarah ke high performance coach or strength conditioning. Jadi itu awal dari perjalanan di bidang fisioterapi. Ini keren banget. Maksudnya emang langsung di sekolah yang topnya gitu ya? Iya. Sekolah topnya langsung di yang Belanda, memang spesifik di situ. Spesifik. Wah, emang udah top tiernya di situ. Dan memang kan fisioterapi itu jurusannya banyak tuh, bukannya olahraga. Ada jurusan hewan, ada jurusan orang tua, ada jurusan untuk penyakit seperti dokter, tapi lebih dalam bentuk rehabilitasi. Nah, saya mengambil langsung jurusan yang mengarah kepada olahraga. Jadi pencegahan cederanya, perawatan cederanya, asesmennya itu langsung berhubungan dengan olahraga. Bukan hanya sepak bola, tapi olahraga secara umum. Itu nanti interestnya aja kita mau ke arah mana. Oke. Oh, yang hewan-hewan juga ada. Kalau yang ada. di YouTube tuh, yang di Instagram yang ngeretakin hewan tuh apa tuh? Ada itu namanya kalau bahasa Belanda Diren Fisio, bahasa itu khusus fisioterapi untuk hewan. Oh. Animal physio. Jadi ya kalau ada kuda yang bermasalah segala macam, kambing lah, ikan mas kali yang tahu gitu ya. Ikan keseleo masa ikan. Iya. Gitu. Nah, kalau berarti kalau udah masuk ke fisioterapi, itu pelajarannya apa aja tuh coach yang paling kayak ini paling berkesan nih? Kalau kita sih saya masih ingat ya ini hari Senin pagi bulan September masuk kelas, karena kan di sana kan kalau kuliah tuh per 25, satu kelasnya 25 orang. Jadi nggak bisa lebih, kalau lebih dari 25 orang gurunya harus 2. Itu memang peraturannya supaya semuanya bisa mendapatkan perhatian kan. Nah, itu gurunya bilang, "Oke, hari ini semuanya di kelas buka baju dan celana." Kita kan bingung, terus gue bilang, gurunya perempuan laki-laki? Perempuan. Oh, perempuan. Dia bilang, kenapa buka baju buka celana? Bilang, kenapa? Terus bilang, kalian kan mau jadi fisio, jadi harus bisa mengenal otot-otot tubuh. Belajarlah menggambar. Kita duduknya udah kayak malu semua di kelas tuh, 16 cewek, 9 cowok. Ya udah, kita ngeliat-ngeliatan baru kenal, perasaan ospek minggu lalu deh kita harus di kelas gini. Nah, ya udah, tapi akhirnya setelah itu kita belajar di situ, belajar tentang anatomi ke arah situ. Jadi kita belajar misalnya menggambar otot biceps. Jadi kita tahu nih dia mulai dari mana, dia berakhir di mana, fungsinya apa. Jadi tujuannya kayak gitu. Jadi selama 4 tahun saya tuh ngantongin pensil alis gitu, bukan buat ini tapi buat gambarin otot. Jadi itu salah satu yang sangat berkesan karena memang dalam fisio itu sangat penting untuk mengetahui anatomi tubuh. Jadi nggak asal-asalan misalnya orang tuh cedera lutut langsung kasih latihan, nggak tahu. Kita harus tahu nih lutut terdiri dari apa nih. Misalnya masalahnya di otot apakah yang berpengaruh buat lutut. Nah, kemudian kita cek bukan otot ternyata ternyata ada ligamen. Kita harus tahu ligamen itu apa, fungsinya apa. Jadi benar-benar bedah tubuh lah, anatomi tubuh itu harus tahu lah. Gitu. Nah, itu abis dari Belanda coach, gimana tuh akhirnya bisa berkarir di Indonesia tuh? Ya, di Belanda kan ada sepak bola Belanda juga. Betul. Gitu kan. Sebenarnya itu mungkin saya udah bilang tuh memang jalannya sudah begitu ya. Tapi sebelum ke situ memang waktu setelah kuliah di Belanda, setelah lulus itu sebenarnya udah settled. Maksudnya di sana udah kerjaan udah aman, kontrak juga udah jelas. Maksudnya kontrak kerja saya waktu itu bukan setahun 2 tahun, tapi kontrak udah unlimited period of time kan. Jadi udah bebas. Jadi udah tenang. Maksudnya tapi tetap aja pada saat itu udah berapa ya, udah hampir 13 tahun. Ya pulangnya cuman berapa pas liburan musim panas lah 3 minggu, tapi udah 13 tahun. Nah, kemudian saya bilang tuh sama bos saya tuh sebenarnya pengen balik ke Indonesia, pengen kerja. Terus dia bilang kalau ada opportunity ambil aja. Tapi kan again saya kan nggak tahu nih pasar visio di Indonesia bagaimana nih. Soalnya kan di Indonesia waktu saya pergi yang saya tahu tuh cuma 3 profesi. Dokter, pilot dengan lawyer. That's it, nggak ada yang lain lagi. Cuman 3 itu aja kan. Nah, kemudian saya pulang, saya bilang saya mau ambil cuti unpaid leave dulu untuk 3-4 bulan ya, sekaligus untuk lama nggak pulang. Nah, saya balik ke sini nih bulan Januari 2010 saya balik.
sampai di Malang. Nah, kan sahabat saya dari kecil tuh Coach Timo Schönemann, mungkin udah Ya. tahu juga. Nah, udah kayak keluarga kan. Nah ya ngomong banyak sama dia di bidang bola. Jadi saya juga liatin dia melatih bolanya dan seterusnya. Nah pada saat itu kebetulan dia itu ditawari menjadi pelatih timnas U23. Ditawari. Tapi kan memang nggak diambil kan. Ujung-ujungnya dia menjadi pelatih Persema Malang. Nah pada saat penawaran itu dia kan dipanggil ke Jakarta oleh Ketua BTN Pak Imam Syarif. Iman Arif, Ya, Iman Iman Arif. Nah dia bilang, yuk ikutlah daripada lu gak ngapa-ngapain, temenin ke Jakarta. Nah saya ikut ke Jakarta, nah sampai Jakarta, ya saya pikir lu wawancara, gue tunggu di luar. Tapi ternyata ini Indonesia, jadi kalau diajak makan, semuanya ikut makan sambil wawancara gitu kan. Itu kan culture shock juga, oh gitu ya wawancara di sini. Nah kemudian ujung-ujungnya bukan dia nih wawancara, saya ngomong sama Pak Imam Arif, karena dia waktu itu baru balik dari Itali, melihat Milan Lab. Dan dia sangat tertarik dengan sport science dan pengembangannya. Jadi kita ngomongnya nyambung tuh. Ngomongnya nyambung dengan Pak Iman Arif. Terus dia langsung nawarin nih, kita mau ada pelatih asing bernama Alfred Riedel ke Indonesia. Itu udah bulan April mau ke Indonesia. Kamu mau nggak kerja sama dia? Terus bilang ngurusin timnas gitu. Bilang waduh gila, pengalaman gua gimana nih dengan ngurusin sepak bola yang kecil, pemain-pemain amatir tiba-tiba ke sini kan. Langsung timnas. Jadi pikirkan dulu. Tapi akhirnya bilang saya harus ketemu dengan beliau terlebih dahulu kan. Ya udah akhirnya Alfred Riedel datang, ya kita ngobrol, ada Wolfgang Pikal juga. Nyambung, visinya nyambung. Karena dia mengerti, dia kan juga membutuhkan visio, dia membutuhkan timnya. Jadi dia bilang, ya udah kamu masuk tim saya aja, ya udah. Dari situ saya masuk ke timnas. Jadi sebenarnya mulainya dari situ. Timonya, saya manggil Timo aja ya, Coach Timo. Coach Timo. Dia akhirnya menjadi pelatih Persema Malang, bukan menjadi pelatih timnas U23. Waktu itu jadinya Coach Rahmat Darmawan. Coach RD. Betul. Iya, wah ini. Ke arah situ. Iya seru ya. Jadi emang awal-awal fisioterapis tahu gitu orang-orang menggelegar emang pas 2010 itu 2010 Coach ya. betul. Nah, karena sebelumnya setahu saya tuh emang kalau jatuh sakit cedera disemprot Coach. Kalau di Tarkam semprot dibacain, ada baca-bacaannya. Semoga sembuh. Pakai air doa tuh biasanya tuh kalau di Tarkam. Sekarang ada yang namanya fisioterapis, bahkan juga bukan cuma sport doang, orang-orang cedera bisa ke situ. Nah, tapi menarik nih pas ke timnas Coach. Itu kan di 2010 kan juga lagi happening banget tuh, kayak masuk Irfan Bahadim, Gonzales, Eloko gitu. Banyak pemain-pemain gede tuh di situ tuh. Ada gak yang kira-kira 1-2 pemain yang nih di treatmentnya agak susah nih gitu? Sebenarnya kalau pada saat itu kan memang liga kita yang Liga Indonesia itu kan lagi bagus-bagusnya kan. Ya, jujur, kita nyebutin pemain lokal pada saat itu banyak banget. Mulai strikernya siapa? BP, Boas, ada Yongki pada saat itu masih ada juga. Yongki Ribowo. Jadi luar biasa kan. Tapi kalau dari sisi cedera memang kalau penanganannya itu kalau di timnas tuh agak repot ya. Repotnya bukan karena nggak bisa, cuman kan karena setiap pemain itu kan terafiliasi dan klub masing-masing. Jadi ketika mereka masuk ke dalam timnas ada cedera ringan, kita bisa tangani. Tapi kalau misalnya cederanya lumayan berat, akhirnya dipulangkan. Apalagi kalau TC, dipulangkan ke klubnya supaya tangani klub, diganti pemain baru. Begitu. Contohnya misalnya pada saat itu Kim Kurniawan kan sebenarnya bersama dengan Irfan Bahdim dengan Gonzales masuk ke timnas. Tapi dia mengalami cedera waktu itu? Cedera ankle. Ankle. Jadi dia nggak bisa main, terus digantikan oleh salah satu pemain yang lain seperti gitu. Jadi itu ya bisa jadi Okto, bisa jadi siapa, saya kurang tahu yang mana. Tapi akhirnya masuk. Jadi seperti gitu. Jadi kalau ada penanganan memang dilihat dulu nih. Kalau misalnya kita bisa rawat ya kita rawat, kalau nggak dipulangkan ke klub lagi. Berarti ada beberapa pemain yang nggak bisa dirawat hari itu ya Coach ya? Iya. Harus disembuhin dengan jangka waktu yang lebih panjang. Betul. Tapi kalau hanya sekedar cedera otot gitu nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya udah kayak ankle-nya kesleo dan lihat protokolnya, wah ini ankle kesleo butuh waktu penyembuhan 6-8 bulan, atau hamstring ya nggak ada gunanya juga di tim. Jadi lebih baik ada pemain baru. Apalagi kan kalau sifatnya kayak AFF gitu kan, TC-nya berapa bulan, kompetisinya berapa, kita butuh pemain yang fit seperti begitu. Iya. Tapi waktu itu sempat ada ini Coach, rumor-rumor kayak Kak Boas Salosa tuh yang dipaksain main sampai harus disuntik. Nah, itu ada rumor-rumor gitu. Boci kalau nggak salah dia yang AFF 2010 dia nggak ikut ya. Ikut ya? FF ada ya? Masih ada? Nggak ada. Ya, waktu itu strikernya tuh BP, Gonzales, Irfan dan Yongki 4. Jadi Boci kalau nggak salah dia cedera.
Makanya dia nggak ikut pada saat itu. Tapi kalau misalkan ada desas-desus kayak gitu dari sudut pandang coach sendiri gimana itu? Kayak wah ini ternyata dia nggak bisa nih buat main nih gitu. Tapi udahlah nih ada alternatif kita suntik biar yang penting main. Nah itu biasanya kalau waktu pada saat kami sih kalau misalnya ada alternatif menyuntik itu juga karena ini timnya baru pasti dengan Alfred Riedel, dengan Wolfgang, Edi Harto, Mas Widodo, kemudian Paksi ya dokter dari Bandung dia itu luar biasa. Nah itu dengan Mas Izar, saya harus nyebut Mas Izar, Izar Lubis yang sekarang fisioterapinya Persija karena dia sudah ada sebelumnya di situ. Jadi saya tandeman sama dia di AF 2010. Tapi kalau mengenai masalah suntik menyuntik dan segala sesuatu ya memang kita nggak tahu ya itu biasanya kalau pemain melakukannya mereka melakukannya sendiri. Tapi kalau kita tidak menyarankannya, sekali lagi kembali ke situ karena kan kalau kita menyuntik untuk menghilangkan rasa sakitnya terus dipaksa bermain, efek suntikannya hilang, itu sakitnya akan lebih parah lagi. Gitu. Jadi memang harus sangat berhati-hati sekali. Berarti pas main tuh dia lagi nggak berasa tuh sakitnya karena ada efek suntik kayak gitu. Betul. Dan kalau suntikan kalau misalnya sedikit overdosis kan kalau tiba-tiba ada random tes doping kan kena juga. Jadi harus hati-hati di situ. Iya. Semuanya harus ada aturannya, ada aturan Ada mainnya. nggak sih pemain luar negeri yang kayak gitu tuh? Kayaknya ada. Saya itu jujur ya mungkin udah aman sekarang ngomongnya. Nggak apa-apa, sekarang. Michael Essien waktu udah main di Persib. Enggak, saya ketemu sekali dengan dia. Jadi ada teman yang nyarankan ketemu dong, terus saya ketemu dia masalah lutut kan waktu itu beberapa kali. Nah, terus itu ya lututnya dibilang lututnya itu dia sekali-sekali memang harus ke rumah sakit untuk menyedot cairannya kan, cairan dari lututnya. Nah, cairan itu udah berwarna-warni kan. Entah kok bisa berwarna-warni gini, dia bilang waktu saya di Chelsea dipaksa untuk bermain sakit jadi dikasih suntikan. Begitu. Jadi itu efek jangka panjangnya pada saat dari Chelsea. Gitu. Ya mungkin kita pernah tahu kan kasusnya Mourinho dengan visionya itu dia marahin visionya karena berantem. Nah salah satunya dari situ karena dari tim mediknya nggak mau melakukan itu tapi dipaksa oleh pelatihnya. Masalah-masalahnya kayak gitu ya. Betul. Tapi kalau gini coach, itu baru tahu tuh ya. Dan bukan pas di Persib kan? Maksudnya di Persibnya pasti ceknya kan? Iya pasti ceknya. Pas di Chelsea-nya dilakuin hal itu ya. Betul. Jadi itu efek jangka panjangnya. Jadi kalau itu salah satu ya kalau misalnya kita sebagai olahragawan juga sport entusias kita memiliki rasa sakit, kita suntik itu solusi paling gampang. Saya nggak menyalahkan itu juga karena memang itu kan juga sesuatu yang harus dilakukan. Tetapi jangan kecanduan atau keseringan. Betul. Itu bukan solusi. Kalau misalnya sakit disuntik sekali, udah setelah itu cari solusinya nih. Apa yang harus kita lakukan untuk membetulkan masalah tersebut dengan penguatan kah, dengan stabilisasi kah, dengan sesuatu. Jadi untuk jangka panjangnya tidak terganggu. Sayang kalau tiba-tiba 10 tahun lagi tiba-tiba karena yang kita lakukan sekarang terus tiba-tiba nggak bisa jalan lagi, sakit gitu. Itu makanya kalau kalian nonton Solin Soccer tuh ada Solin Soccer ada waktu suntik diinjek-injek tuh. Tapi kalau itu kan buat mengurangi rasa sakit. Kalau suntikan buat kayak napas nggak habis ada gak? Kalau ada saya mau tuh. Nggak ada. Nggak ada. Itu cuman buat ini aja ya, pereda nyeri kalau untuk sementara. Oke. Kalau misalkan itu udah ASEAN, struktur tulang udah, cedera paling aneh pernah ada gak coach yang coach alami yang ini kok gini ceritanya nih gitu. Sebenarnya paling itu nyeleneh lah. paling bukan paling nyeleneh ya, mungkin paling salah satu yang paling bikin deg-degan ya. Itu kita ada mengikuti turnamen Al Nakbah di Palestina tahun 2012. Tolong koreksi kalau saya salah 2012 2013 dengan coach Neil Maizar. Pada saat itu kita sayangnya sepak bola kita dalam kondisi yang pecah ya. Nah, kita diundang untuk mengikuti turnamen Al Nakbah. Jadi itu bermain di Palestina dengan 8 tim yang lainnya. Kita juara 3 waktu itu. Nah, pada saat itu kita bermain tuh di Ramallah. Masih ingat tuh bermain di Ramallah. Kita bermain di semifinal. Di semifinal. Nah pada saat itu kipernya siapa nih Wahyu Tri kan, itu kiper yang luar biasa sampai sekarang. Ya 50-50 lah ya, 50-50 dengan pemain lawan. Dia mau ambil bola, pemain lawannya juga mau ambil bola, ujung-ujungnya sepatu bola dengan kepala. Nah, yang sepatu bola siapa, yang kepala siapa? Ya kipernya si Wahyu kan, Wahyu Tri kena kepalanya, ya yang mau ngambil bola juga nggak sengaja kan, itu bukan intentional lah. Nah pada saat itu ya kita masuk ke lapangan, ada apa? Ternyata dicek kepalanya memang nggak ada darah atau apa, tapi terjadi kepecah sedikit di kepalanya, pecah sedikit, udah dalam bentuk apa namanya pul sepatu di sini. Jadi masuk ke dalam. Masuk ke dalam, nah dibawa ke rumah sakit kan, ya of course dibawa ke rumah sakit, tapi aduh di sini gimana operasinya? Kita bawa ke rumah sakit, mereka cuma bilang, oh gini doang mah, ini kita udah lihat yang lebih parah katanya bro.
Masuk salah UGD, negara kayaknya. Gitu ya udah lebih kita udah lihat yang lebih parah. Tapi Di mana soalnya di mana? Di Lagi Ramallah, mana? di Ramallah. Palestina ya. Iya sih di situ, Ya, benar. karena kita cuma bermain di provinsi Palestinanya, nggak masuk ke Israelnya kan, Oke. jadi di situnya. Nah, di situ kebetulan ada seorang profesor ahli kepala dari Jerman yang sore itu sebenarnya sudah mau pulang ke negaranya. Rezeki yang namanya rezeki nih. Jadi dia ngeliat kasus itu bilang, oh ya udah langsung dibenerin, tanganin. Dia yang nanganin langsung. Dia nanganin. Dan itu pecahan kepalanya di sini, Oke. ya pecahan yang masuk ini cuma 1 atau 2 milimeter dari otaknya. Jadi sebenarnya itu bersyukur nggak ada apa-apa dengan Wahyu Tri. Iya, nggak sampai Ya memang ujung-ujungnya dia memang disarankan bermain bola dengan helm kayak Petr Cech. Petr Peter Cech. Jadi sama. Iya, Jadi iya, itu iya. kalau buat saya sih kalau cedera kayak gitu ya itu benar-benar untuk medik, kita sebagai petugas di lapangan nggak bisa ngapa-ngapain lagi karena ini kan cederanya berhubungan dengan nyawa seseorang kan. Tapi ya untungnya dia tertolong, sekarang juga masih main kalau nggak salah kan, Iya, masih iya, sampai sekarang masih sangat aktif, luar biasa. Tapi coach, kalau misalkan ada gak pemain asing lah, pemain lokal lah yang sebenarnya dia kayaknya nggak cedera nih dia nih, cuma kayak pura-pura cedera aja biar nggak main gitu, jauh-jauh. Oh banyak enggak. Enggak. Kalau kayak gitu kan biasanya ada juga sih, karena kan biasanya udah kecapean juga, udah kecapean dari game lah, kecapean dari latihan, ada rasa jenuh juga. Jadi biasanya paling aduh ototnya gimana nih. Nah, itu biasanya ya udahlah, kita kadang-kadang juga kita terima ya udah, kita latihan sendiri aja di gym, tapi dengan dalih ya bukan bilang ke pelatih dia cedera. Kalau bilang cedera nanti malah antara dia dimarahin atau nggak dimainkan. Nah, kita kan nggak mau, kita bilang dia agak lelah, capek, kita latihan terpisah untuk membalikan fungsi ototnya Oke, lagi. ya ini seru nih. Nah ini agak nyebrang dikit coach. Kalau misalkan gue mau nanya gini coach, kalau misalkan ada pemain bola yang cedera parah ya, kayak sampai udah ACL gitu, Iya. atau kalau kita kasih contohnya kayak di luar ada kayak Ansu Fati gitu, Iya. atau Ronaldo Nazario, Iya. kayak gitu, itu pas sembuh bisa gak kayak 100% lagi, atau Sangat bisa. ada hal lain selain yang bikin trauma, bahkan cenderung permainannya udah nggak bisa kayak. Sangat bisa. Saya kasih contoh Ruud Bisa van nih? Saya kasih contoh Ruud van Nistelrooy. Waktu dia dibeli Alex Ferguson sebelum ke MU dari PSV, dia dibeli dalam keadaan double rupture ACL. Wah, Jadi kanan kirinya. Double malah ya. Iya, dia mengalami masalah di ACL. Nah, Alex Ferguson tahu wah nih lututnya bermasalah nih. Tapi tetap dibeli. Mengapa? Karena dia percaya dengan tim mediknya. Dan kalau misalnya ACL itu protokolnya tuh benar-benar 9 bulan sampai dia bisa bermain lagi. Makanya kalau kita baca berita kena ACL out for the season. Nah, itu karena memang ya udah selesai itu dari masa operasi sampai kembali di lapangan hijau itu 9 bulan. Ya, Ya semusim kalau lah. orang awam biasanya cukup 6 bulan karena memang tidak membutuhkan 3 bulan ekstra untuk latihan spesifiknya lagi. Jadi Ruud van Nistelrooy ini dioperasi, dibawa ke Manchester, dikasih terapi, rehabilitasi semua, beres, dia menjadi salah satu legenda MU. Iya. Kemudian setelah itu pindah ke Real Madrid, main bagus pula. Jadi sebenarnya bisa. Itu semuanya tergantung dari rehabilitasi dan latihan yang diberikan. Jadi dan harus nurut ya. Maksudnya kan bulan pertama itu buat apa, bulan kedua bulan apa, bulan ketiga bulan apa, dan nggak boleh tuh kalau bilang wah kakiku udah kuat nih, gue pengen hajar main bola, Belum tapi ini boleh. masih bulan kelima, no, masih Ya. harus nunggu 1 bulan. Tetap harus melakukan beberapa kegiatan. Jadi kegiatan itu biasanya sangat jenuh dan membosankan. Nah, itu yang membuat pemain trauma dan males karena latihannya itu kadang-kadang latihannya benar-benar yang di luar nalar lah. Maksudnya biasanya mereka bermain bola eksplosif tiba-tiba hanya terbatas di kursi Iya. atau terbatas di Jalan. gym mat kayak gitu. Jadi itu yang membuat mereka sangat-sangat down. Tapi kayak selain dari sini, pasti dari sisi trauma juga ada kan coach? Sisi trauma itu sudah menjadi bagian dari latihan rehabilitasi. Itu menjadi bagian. Jadi misalnya setelah sudah kita protokolnya nih, oh sekarang udah bisa nih, misalnya masuki bulan kelima, oh udah bisa nih ada gerakan-gerakan tertentu yang membuat dia cedera. Nah, kita akan pelan-pelan melatih gerakan tersebut. Nah, di latihan tersebut setelah dia merasa nyaman, dia dengan sendirinya tiba-tiba lupa gitu. Iya. Berarti traumanya juga tetap bisa dilawan. Betul Balik sekali. lagi juga Betul bisa. sekali. Bro, ini ilmu bro, mahal nih, bro. Coach, lagi nih coach. Yes. Kalau misalkan pas lagi menjadi fisioterapi, itu lebih stres ngadepin pemain cedera kah, atau lebih stres ngadepin pelatih yang maksa pemainnya buat
dia harus main nih walaupun sakit? Wah, tergantung tuh. Itu sisinya double sih. Kalau dalam sisi latihan, misalnya kita masih dalam konteks training camp TC ya, itu biasanya juga menghadapi pemain juga ya. Kita lihat mereka juga, kita nggak bisa menyalahkan ya mereka cedera terus frustrasi. Kan frustrasi itu antara mereka nggak bisa latihan teman-temannya. Kalau nggak latihan teman-temannya, artinya kemungkinan besar mereka di depan nggak jadi line up, itu kan starting 11 tuh gede banget. Betul. Nah, ada stres di situ, terus pengen buru-buru cedera, kadang-kadang ujung-ujungnya tanya sakit atau enggak, malah bilang enggak. Terus dipaksa main kena. Nah, itu bisa. Nah, stresnya lebih susahnya di situ itu kita. Jadi memang benar-benar harus dari komposisi fisio, dokter, nutritionist, physical trainernya, masurnya, kita semua harus bisa jeli melihat itu. Kalau ke pelatih sendiri sih saya juga nggak bisa menyalahkan pelatih ya. Maksudnya dia misalnya ada striker andalannya dia kena masalah ankle, terus dia tanya ini berapa lama cederanya? Wah, 7 hari. Nggak bisa dong 7 hari, kan 3 hari lagi kita main. Nah, itu juga ada pressure untuk bagaimana mengembalikan dia, atau kita cari jalan tengah nih, coach mungkin dia jangan main 90 menit tapi tolong mainkan 30 menit terakhir gitu. Nah, itu juga bisa. Jadi itu tergantung gitu, tapi semua bisa didiskusikan, dicari jalan terbaik juga sih. Keren-keren, jawabannya juga bagus-bagus, diplomatis terus bro. Nah, Diplomatis. bagus-bagus nih coach. Ada gak pemain pas coach lagi menangani tim atau menangani timnas gitu, pemain yang di treatment nih agak susah nih, kayak lu udah gue bilangin kayak gini gitu tapi agak sedikit nggak nurut kayak gitu coach? Itu pasti ada ya, itu pasti ada, dan wajar-wajar aja karena kan seperti tadi kita mau menangani mereka, mereka harapannya bisa tangani sekali langsung sembuh. Tapi ternyata ya nggak bisa, membutuhkan 1 minggu, tiba-tiba hilang 5 hari pulang ke kampungnya, terus ditanyain di mana, mereka bilang ini lagi di kampung nih, kaki gue lagi dibungkus daun pisang, lagi diasap, lagi dibacain, kan gue bilang itu kan kayak oke deh, terus balik gak sakit, bilang wah ilmunya kenceng juga tuh di sana. Ada yang sekali di hamstring masalahnya, dipulangin ke Medan, terus bilang ya gue selama 1 minggu digantung terbalik setengah jam setiap hari. Gue bilang kenapa digantung terbalik, biar ototnya sama, kan bilang aduh. Emang tuh nggak ada di kurikulum pas di Utrecht? Mereka nggak ngerti kayak gitu. Bule mana ngerti. Jadi itu sempat ada benturan kayak gitu coach. Maksudnya kalau misalkan ada, kita kan tahu ya, kita juga masih banyak klinik gitu coach yang percaya kayak diasepin tadi atau dibalik ototnya biar balik lagi ototnya gitu, terus sama entah diadu sama tiang lah, diadu sama apa. Itu gimana? Coach berusaha idealisme buat menjelaskan ke pemain itu, apa biar udah terserah lah lu mau kayak gimana juga, yang penting pas gua oke. Ini saya di awalnya jujur saya frustrasi kan. Kita kayak udah susah-susah kerja, terus mikir gue susah-susah study dapatnya gini. Enggak. Tapi ujung-ujungnya harus belajar mengerti kan. Ini kan negara kita, negara yang luar biasa. Kita memiliki fakta, tapi juga memiliki tradisi dan budaya, dan tradisi dan budaya ini nggak bisa dihilangkan sampai kapanpun. Itu ciri khas kita, ciri khas bangsa kita. Tapi cuman dalam sisi kondisi medik, kondisi tertentu, itu saya tahu tuh kalau di seringkali termasuk saya juga, kalau memang sudah penanganannya secara tradisional sudah berlebihan, mereka balik minta ditolong lagi, saya biasanya off. Wih, sikap. Karena bukan tidak mau menolong, tapi kan kalau tiba-tiba saya tangani ada masalah, yang bertanggung jawab siapa gitu. Iya. Jadi itu lebih ke arah berhati-hati di situnya aja. Ya itu sama sih kalau misalnya ada orang yang misalnya kesleo di lapangan, ankle-nya kepelitak misalnya, kita sarankan kasih es dulu, tapi ternyata dia pergi melakukan pengobatan tradisional, tarik lah, diapakan, terus balik, bengkaknya tambah gede. Nah, karena sudah ada penanganan ini ya mendingan ke dokter dulu atau ke rumah sakit, jangan langsung dirawat. Tapi itu lebih ke arah apa, sikap aja sih. Nggak mau tanggung jawab kalau terjadi apa-apa, kan yang kena kita. Gitu. Iya. Tapi kalau tadi pemainnya coach, kalau di spill bisa gak? Jangan dong. Jangan. Jangan dong. Soalnya ya ada lah, maksudnya inilah dilema lah, diplomatis atau dinamis lah. Pemain-pemain kan beda karakter juga gitu. Enaknya zaman dulu nggak ada medsos, bebas. Iya. Itu kalau zaman dulu medsos udah kenceng, coach ini bakal kayak ini fisioterapinya Chelsea. Iya, itu tuh ngejreng banget. Merokok itu kalau berlari gampang ngap, misalnya batuk-batuk misalnya. Nah, itu sebenarnya yang rusaknya di situ. Jadi sayang banget. Jadi sebenarnya tidak disarankan, atau janganlah, lebih tepatnya jangan merokok. Itu ya teman-teman. Termasuk nge-vape ya, jangan. Halo semuanya, jangan lupa nonton Peluit Akhir bareng gua Afif Safi. Dan kalau kalian mau nonton selengkapnya, langsung aja download Dance Go. Segera langsung di-download tuh. Kalian pasti gak bakal nyesel karena masih banyak konten-konten yang seru lainnya. Oke?